Ya, setelah sukses dengan film Pengabdi Setan 2 Communion, penulis sekaligus sutradara Joko Anwar kembali merilis film horor baru bersama Come and See Picture dengan judul Siksa Kubur yang akan dirilis pada momen Lebaran tanggal 11 April 2024. Libur Lebaran tahun ini juga terasa spesial. Tak hanya film Siksa Kubur, bioskop seluruh Indonesia juga menayangkan film bergenre horor lainnya, yaitu Badarauhi di Desa Penari, yang tayang di tanggal yang sama. Langsung saja, di video kali ini gue akan review film Siksa Kubur. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. Ya, Siksa Kubur ini dimainkan oleh para aktor terbaik Indonesia. Adalah Faradina Mufti, Reza Rahadian, Widuri Putri, Muzaki Ramdan, Happy Salma, Fahri Albar. Terus deretan aktor dan aktris senior seperti Christine Hakim, Slamet Raharjo, Arswendi Bening Suara, Yayang Senur, Ninik Al-Karim, Jenar Mesa Ayu, Putri Ayudia, dan masih ada lainnya juga yang ikut dalam film bertemakan horor religi ini. Dengan membawa tagline Anda akan percaya. Rasanya kalimat ini bukan hanya sekedar promosi film belaka, guys. Jadi secara garis besar, film Siksa Kubur menceritakan mengenai dua kakak beradik, yaitu Sita dan Adil, yang mencari orang paling berdosa untuk mencari tahu apakah ada siksa kubur bagi mereka. Bukan tanpa alasan, hal ini dilakukan oleh Sita atas kepedihannya setelah orang tuanya yang menjadi korban bom di depan matanya langsung. Nah, dalam petualangannya itu, Sita dan Adil akan melewati banyak ketegangan dan suasana mencekam yang membuat ia semakin percaya akan adanya siksa kubur. Dan saya ingin menyaksikannya. Ini gila sih. Biar orang nggak percaya tahayul, Dil. Ya, film Siksa Kubur mewujudkan konsep menarik yang membawa karakter di dalamnya ke sebuah petualangan ekstrim. Dibalut dengan bumbu religi yang pas dan tidak menggurui, Siksa Kubur juga membawa warna baru dalam film horor yang sedang marak di Indonesia. Pada awal film, penonton dimanjakan dengan cerita keluarga harmonis yang berhasil membuat penonton sedikit lupa kalau film ini merupakan film horor religi. Alur cerita yang detail walaupun babak pertama agak sedikit boring, namun film berjalan perlahan membantu penonton memahami maksud dari cerita film ini. Uniknya, meski menggandeng aktor-aktor ternama di dalam film, tidak terlihat peran yang paling menonjol dari setiap karakternya. Joko Anwar seakan membagikan secara rata para pemainnya agar semua terlihat berkontribusi dalam membangun cerita di film ini. Jadi tiap karakter itu punya porsinya masing-masing, guys. Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan, tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu. Joko Anwar di film Siksa Kubur ternyata menyeret isu sosial yang sebenarnya cukup sensitif. Salah satunya tentang bom bundir, pelecehan seksual di kalangan santri, dan kehidupan panti jompo. Joko juga menyentil relasi kuasa, uang, dan agama yang bisa membuat manusia terlena dan berbuat dosa. Dengan melakukan penekanan pada aspek cerita yang intens, departemen para aktorlah memang menjadi andalan untuk menghidupkan filmnya. Tak mengherankan jika Joko Anwar kemudian memilih aktor dan aktris terbaik tanah air. Kualitas pemain yang mentereng juga didukung dengan sinematografi yang tak kalah memanjakan mata. Visual tersebut makin terasa creepy ketika berpadu dengan sound design yang dipakai, berhasil bikin kita bergidik ngeri. Orang yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Nah, di luar adegan penyiksaan yang jadi highlight utama dari filmnya, Siksa Kubur juga berhasil menjalankan fungsinya dengan baik sebagai sebuah film horor. Sebab sepanjang film kita akan tetap dihadirkan dengan adegan intens khas film horor serta jumpscare yang bikin kaget. Kengerian dalam film ini juga enggak lepas dari keberhasilan Joko Anwar dalam membangun ketegangan di setiap adegannya. Jumpscare di beberapa adegannya walau ya terkesan mudah ditebak, namun di luar itu Joko tetap memunculkan adegan ikonik yang seketika mengingatkan penonton pada scene live di film Pengabdi Setan 2. Tetapi kali ini medium yang dipakai lebih relate dengan keseharian orang rumahan. Joko Anwar juga memang piawai dalam memanfaatkan latar tempat. Selain adegan ikonik, set terowongan di film ini juga jadi nyawa yang penting di film ini. Selain tentu saja ada kuburan, guys.
Ada set terowongan asli yang berhasil ditemukan di daerah Pangandaran, dan semuanya benar-benar dieksekusi dengan sangat baik. Ya, adegan klimaks akan menjadi penawar yang seru nih. Bangunan cerita yang telah kokoh akan terbayar tuntas di akhirnya. Rasa gelisah, sedih, pasrah, takut, dan mungkin reflektif bagi sebagian orang akan saling bercampur aduk. Khas seperti film Joko yang lain, ada part tertentu yang memang tak selalu dijelaskan gamblang. Bahkan meski ending film ini terasa sudah tuntas, penonton masih akan bertanya-tanya. Mengapa begini? Itu apa tadi? Yang memancing diskusi menarik setelah film selesai. Dan terakhir, meski film ini diplot sebagai horor religi, siksa kubur sebenarnya bisa dinikmati oleh semua kalangan dan dapat menjadi refleksi ketika kalian mengingat kematian. Jadi persiapkanlah diri kalian ya. Bagi para penggemar horor yang mencari pengalaman baru, Siksa Kubur adalah pilihan yang tepat. Sudah tayang di bioskop mumpung masih libur lebaran guys. Oke sob, itulah review film Siksa Kubur. Ada yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Yang saya cari itu pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur.